Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Kusdia dari kelompok 7 evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sebelum memulai wawancara, saya persilakan kepada beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Gita Siddiq, yang dimana di sini kebetulan saya dapat mandat oleh seluruh mahasiswa menjadi Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakak selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa yang telah meluangkan waktu untuk bersedia menjadi narasumber dalam wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi, data, dan mengenai pengalaman dan serta pelaksanaan tugas dalam organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kami berharap melalui wawancara ini dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam terkait kinerja dan dinamika organisasi DPR. Jika sudah siap, kita bisa langsung aja ya Kak. Dengan jabatan Kakak sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa, apa saja tanggung jawab Kakak yang melekat pada posisi tersebut? Yang paling pertama adalah mengenai pertama komunikasi. Lalu komunikasi apa? Dalam sebuah organisasi, artinya dalam wajah ada beberapa orang, di mana orang mempunyai tujuan dan misi. Artinya itu merupakan sekelompok orang yang harus ada pemimpin. Pemimpin ini bertugas seperti apa? Pertama harus bicara mobil, dapur, manage SDM. Sejak kapan Kakak mulai bergabung dengan organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa dan bagaimana awal keterlibatan Kakak dalam organisasi ini? Jujur ada masalah karena terus waktu awal saya DPR itu sebenarnya setelah Mesma. Iya, nah kemudian dari segi DPR itu mengajak saya menjadi wakil ketua karena DPR kita satu partai yang DPR Mesma. Itu awal tuh berarti tahun 2000 ataupun Apa saja tugas utama yang akan dilakukan sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa sesuai dengan peran dan fungsi organisasi? Tugas dan fungsi dari DPR terutama di UMC ataupun kita ambil skala besar ya sama dari DPR bahwa kita ini untuk sebagai wadah penyambung lidah masyarakat dan mahasiswa karena kita menerima semua aspirasi kemudian kita berikan atau melakukan penrektoran kepada BEM yang mengenai eksekusi oleh BEM. Bagaimana peran Kakak dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui mekanisme yang ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa? Kalau DPR itu kita menggunakan terusnya adalah kita bikin suatu gerakan ataupun suatu acara itu bagus apa ada di DPR kita mengadakan acara reses kita datang ke hutan kita datang ke sektor di rumah kira-kira apa yang kita lakukan kira-kira apa yang mengumpulkannya kemudian kita salurkan kepada yang berwenang gitu biar segera dilanjutkan. Bagaimana Kakak memahami dan menjalankan tanggung jawab sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam mendukung tujuan organisasi? Jujur dengan pengalaman saya dapat dalam organisasi UMC karena saya berangkat dulu pertama kali masuk organisasi itu saya bukan di KMP dan kebetulan itu saya jadi ketua umum KMP di sisi lain saya juga masuk di fakultas yang kemudian setelah nama atau branding saya bagus saya berani melakukan diri sebagai pres lah gitu makanya saya sedikit mengetahui lah seluruh tentang organisasi. Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kakak selama menjadi Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam kegiatan organisasi sehari-hari? Kalau kita sendiri karena DPR merupakan kalau kan DPR itu organ tertinggi. Nah, mana setiap administrasi itu pasti kalau DPR dari tanda tangan, surat, pasti kalau DPR artinya aktivitas kita sehari-hari. Kebanyakan sih lebih menerima surat, pemberitahuan, undangan, tantangan, proposal. Bagaimana kombinasi kerja antar anggota DPR dalam menjalankan program kerja dan kegiatan organisasi? Tentang koordinasi saya dengan anggota organisasi ya karena sekarang sudah ada teknologi kita biasanya rapat online kalau kita nonton kantin cerita-cerita nabi dan itu sih kita membangun kedekatan kita antar anggota dan itu tidak ada cerita-cerita yang negatif. Bagaimana proses komunikasi internal di DPR dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi? Lagi-lagi dalam pasti seperti komunikasi komunikasi untuk membangun komunikasi kita yang
kemudian dorong dalam pelaksanaan tugas atau agenda. Ya kita mengadakan acara-acara kecil lah, misalnya itu kayak kumpul-kumpul gitu lah di sini. Kendala apa saja yang Bapak hadapi dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa selama masa kepengurusan? Kendala yang paling utama adalah satu, ketidakjelasan administrasi mahasiswa, yang dimana banyak kali Tuhan bisa membawa ingin memberikan surat apa ke mahasiswa A, contohnya nih beda dari mahasiswa B dan C, jadi saling beda pandangan dari mahasiswa. Itu Miskom lagi-lagi ya miskom sih, ada miskomunikasi. Jadi komunikasinya kurang lah, menurut saya kurang, jadi kurang urusan mahasiswa. Itu kan salah satunya. Nah, kalau kendala yang paling sering muncul dalam kegiatan organisasi baik yang berkaitan dengan koordinasi maupun pelaksanaan program kerja? Kendala yang sering muncul ya, Iya. ya paling karena saya tuh posisi rumah jauh ya dari kampus, yang paling kendala yang muncul ya karena saya jauh dari kampus. Saya kan tadi saya bilang ya kalau kita untuk administrasi dan segala macam paling itu sih Jarang ya? jarang. Gimana pasti nanti saya call ya, pertama gitu. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kakak maupun organisasi DPM dalam mengatasi berbagai kendala yang ada tersebut? Saya sih biasanya jadi sebelum formal menjadi suara, misalnya untuk rekom dari DPM, sebelumnya saya minta kirim secara apa dulu. Nah, nanti sehingga nanti sebelum mau ketemu saya sudah siap suratnya gitu. Nanti kan sebelum itu saya cek ke si komisi A lah untuk membuat surat. Nanti sehingga ketika ketemu kita udah clear semua. Apa harapan kakak terhadap peningkatan kinerja organisasi DPM di masa mendatang agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif? Saya berharap mengurus seluruh anggota itu benar-benar bisa selesai dan juga mereka memahami tugas program fungsinya. Menurut kakak, sejauh mana organisasi DPM telah menjalankan peran dan fungsinya selama ini dalam mewakili aspirasi mahasiswa? Sejauh mana ya, kalau ditanya sejauh mana sih tidak terlampaui, sangat jauh sekali soalnya DPM sangat mewakili aspirasi masyarakat atau mahasiswa. Misalnya yang tadi barusan harusnya ketemu dan menjadi mahasiswanya ini yang jam ini pukul ini juga itu saking jauhnya kita dengan mengaspirasikan apa yang mereka inginkan. Apa saran atau rekomendasi yang dapat kita berikan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa ke depan? Sarannya sih, seperti yang tahu bahwa selama ini DPM itu dibatasi orangnya. Nah, mengingat di UMC itu belum ada DPM fakultas, kan, dan di mana DPM ini penaung seluruhnya. Artinya kan kita tidak hanya untuk beberapa orang yang dibatasi, tapi memang benar-benar banyak lah, sehingga dapat mengakomodir seluruh rakyat semua. Jadi mau membuat DPM fakultas? Iya, supaya lebih terakomodir juga lah, saya merasa juga ada pikiran fakultas gitu. Demikian wawancara yang dapat kami lakukan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Ahmad Ikhtar Siddiq selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa atas waktu, kesediaan, dan jawaban yang telah diberikan. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi kami. Mohon maaf apabila selama wawancara terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki peran penting sebagai wadah penyalur aspirasi mahasiswa dan masyarakat kampus. Keterlibatan narasumber dalam DPM bermula dari proses regenerasi kepemimpinan yang kemudian berkembang menjadi tanggung jawab besar dalam mengelola administrasi dan pengambilan keputusan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPM berfungsi sebagai organisasi tertinggi yang mengkoordinasikan berbagai administrasi kemahasiswaan, didukung oleh pola komunikasi yang fleksibel baik melalui rapat daring maupun pertemuan informal. Namun demikian, DPM juga menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal ketidakjelasan administrasi kemahasiswaan. Kedepan, narasumber berharap agar seluruh anggota DPM dapat menjalankan tanggung jawabnya secara optimal sehingga fungsi DPM sebagai penyambung aspirasi mahasiswa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih.